Ini adalah sigma X dibagi dengan N. Artinya jumlah data per banyak percobaan. Ya, banyak percobaan. Oke, sudah. Nah, kemudian hmm, kedua, ada apa lagi tuh? Ketidakpastian relatif. Namanya ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif atau KR. Nah, KR ini sama dengan delta X dibagi X bar dikali 100%. Ya, tujuannya apa mencari KR ini nanti? Nah, nanti KR ini tujuannya untuk menentukan jumlah angka penting, ya, untuk menentukan jumlah AP hasil pengukuran. Ya, misalnya apa nih, Pak? Pertama, misalnya gini. Kalau dia nanti HR-nya itu di antara ya 0,1% IKR ya, sampai 1%, ini dia harus 3P. Kemudian tuh, kedua, kalau misalnya dia itu 1%, antara 1% sampai 10%, dia harus 2AP, 3, itu misalnya 10% KR, kemudian 100%, dia jumlah AP-nya itu harus 1 AP. Nah, keempat, maksimalnya ini 0,1%, dia menggunakan 4 AP. Gini ya, ini untuk tujuan dari mencari KR. Nah, yang ketiga nanti rumus delta X-nya apa? Tuh, rumus delta X-nya apa nih? Maka delta X sama dengan 1/N akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan, XI itu ya, N min 1. Ya, delta X itu tadi ketidakpastiannya. Ini ya, ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran atau delta X. Ya. Nah, ini ya rumusnya ya. Hmm, N itu apa tadi N? N ada kan di atasnya. N banyak percobaan ya. Kalau sigma X tadi apa? Ini tadi apa? Sigma X kuadrat. Hmm, hasil kuadrat data yang dijumlahkan. Yang dijumlahkan. Kalau sigma X, I itu jumlah data. Jumlah data pengukuran. Pengukuran tadi apalagi tuh N tadi ini N banyak percobaan ya, banyak percobaan. Oke. Hmm, hmm, hmm. Dan makanya gue kali kak.
untuk rumus-rumusnya. Kalau Kak, Yang makanya lu gak untuk rumusnya. nggak ada Kak. Dan itu banyak percobaan. Nah, terus apa lagi? Kamu di sekolah diajarin nggak maksud kayak gini-gini nggak? Diajarin. Diajarin ya. Yang keempat lah berarti. Ini nggak apa kita review rumusnya dulu ya. Hasil akhir akhir pengukurannya dinyatakan dalam bentuk apa? Ukurannya itu jadinya apa? X bar plus minus delta Ya. X. Oke. Nah, kemudian apa lagi tuh? Ya, ya ini diajarin gini. Rumus propagasi ketidakpastian. Rumus propagasi ketidakpastian. Maksudnya apa nih? Rumus propagasi itu ya di mana pertama ada rumus luas permukaan ya, yang sering ya permukaan yang berbentuk lingkaran, yang bentuknya lingkaran. Itu berarti kalau lingkaran itu dari mana susah? Diameter ya, atau jari-jari ya sama aja ya. Berarti delta A delta A sama dengan delta A sama dengan A kali 2 dikali delta D per D. Makanya D-nya ini adalah diameter. Diameter, oke. Ini kalau ini nggak diajarin di sekolah ya. Enggak. Nah, yang kedua ada misalnya volume. Volume apa nih? Misalnya volume balok ya. Berarti delta V per V. Delta V per V sama dengan perubahan panjang dibagi panjang hasil pengukuran tambah delta L per L, delta tinggi per T gitu ya. Tiga apa? Eh, PLT itu kan panjang lebar tinggi gitu ya. Kalau misalnya dia itu apa nih? Volume satu lagi deh. Kubus. Kubus itu kan sisinya sama kan? Sisinya sama. Nanti delta P per P 3 kali delta S per S. Tuh, ngerti gak nih? Kalau yang rumus yang bawah itu deltanya itu maksudnya gimana? Deltanya itu yang dicari deltanya. Kan secara umum kan nanti kan X bar plus minus delta X. Mm-mm. Nanti X barnya ini bisa dicari menggunakan rata-rata ya. Tapi kalau delta X yang ini ketika dia memiliki banyak data ya, ada beberapa data. Kalau ini beberapa data ya, makanya harus pakai rumus ini.
beberapa kali percobaan. Nah, ya, tuh. Kalau ini delta P, delta yang ini pas ini semuanya diketahui soalnya yang ini. Jadi delta P, delta L, delta T, kemudian P, L, T diketahui di soal. Yang dicari apanya? Dicarinya itu apa? Delta V-nya. Tuh, ya. Oke, kita lihat soal ini. Hmm, hmm, hmm. Gimana tuh ya? Bisa jawabannya. Nah, ini. Contohnya ini deh, untuk yang delta-delta tadi ya, rumus propagasi itu. Hmm, hmm. Nah, nah, gini ya tadi kan, rumusnya apa tadi? Ini ya, rumusannya ya. Berarti, berarti kan ini adalah apa tuh? Kali Kak? Bukan panjang lebar, berarti ini kan kalau dibuat 0,05, 50, 0 plus minus 0,05. Berarti ini P plus minus delta P-nya. Terus habis itu 10,0 plus minus 0,05. Ini berarti lebar plus minus delta L-nya. Kemudian 30,0 plus minus 0,05. Tinggi ini plus minus delta T-nya. Berarti kan harus dicari apa dulu? V-nya dulu. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Nah, berarti panjangnya itu 0,50 kali 10 kali tingginya 30. Berapa tuh? Oke. Hmm. Nah, kemudian itu berapa nih? 1.500 ya. 1.500 meter persegi. Oke. Berarti ya. Kita masukin berarti nanti delta V-nya dibagi 1.500. P-nya sama dengan 0,05 plus 50 tambah 0,5 bagi 10 tambah 0,5 per 30. Pak, itu bukan 15.000 ya? Oh iya, 15.000 ya kurang nolnya. Oh, sip. Hmm, oke.
Ya, tapi per 1.500, nah ini harus pakai kalkulator aja enaknya. Hmm. Berarti 0,5 bagi 50, 0,05 bagi 10, tambah 0,05 bagi 30. Nah, 0,00766 aja, 767 ya. Tetapinya berarti 0,0767 kali 15.000. 115,05 berarti ya. Nah, berarti nanti untuk sementara langsung hasilnya kan ada kan hasilnya kan. Hasilnya itu adalah kan V plus minus delta V kan. Jadi V-nya berapa? 1.500. 15.000 plus minus plus 15,05. Nah, kalau ini belum mengikuti aturan angka penting. Berarti ya, Alika ya. Nah, Mm-mm. berarti kalau mengikuti aturan angka penting gimana, Pak? Ya udah ini. Nanti berarti kan KR sama dengan kedapatan relatifnya itu delta Pi per Pi kali 100%. 115,05 per 15.000 kali 100%. Bagi 15.000 0,767% ya. Nah, lihat 0,767 ini ada di mana ya? Tuh, berarti apa? Berarti berapa angka penting? 0,767. 3. Angka penting. Nah, berarti hasil ini berubah menjadi apa nih? Maka supaya jadi 3 penting gimana? Kan kalau 15.000 kan nggak mungkin dibulet-buletin ya. Jadi gini, 15 jadinya 15,0. 15,0 ini berapa angka penting kali Kak? 3. Ya, kan supaya 15.000 dikali 10 pangkat 3 Ya. plus minus, ini berarti 115. Oke, ini 3AP, ini 2AP, sorry 3AP, ini 3AP juga, Hmm. gitu. Oh, Paham nggak, Lika? paham dong. Paham ya? Hmm. Nah, kalau soal nomor itu kan simpel sebenarnya kan. Jadi pasti ukuran. Nah, ini cara mengartikannya gimana nih, mengartikan soal ini nih. Berarti memiliki skala 1 mm. Oke, kemudian, hmm, oh iya lupa satu lagi. Delta X juga bisa dituliskan, hmm, berapa nih? Oh iya, skala terkecil ya. Atau delta X juga bisa dituliskan dengan apa? Delta X sama dengan delta X sama dengan 1/2 dikali NST.
NST ini apa? Ini ketika datanya tunggal ya. Datanya tunggal. Jadi itu cuma satu data. Berarti yang kayak NST itu artinya apa? Nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil alat ukur. NST kan. N nilai uh, kecil alat ukur ya. Biasa diketahui di soalnya nanti. Dong kalau mau dia N S T gitu kan. Tuh. Kalau datanya itu tunggal ya. Nah, menggunakan menggaris memiliki skala 1 mm. Kalau jangka sorong berapa jangka sorong? NST. Hmm. Ya, 0,1 0,1 cm ya. ya. Kalau mikrometer sekup 0,01. Nah, berarti ini kan diketahui apa nih? NST-nya kan 1 mm kan? Oke, 1 mm panjangnya berapa tuh? Ini kan cm berarti No, no. 1 cm delta X-nya berarti X-nya. X-nya sama dengan 24,5. Nah, delta X-nya setengah kali NST kan? Setengah kali 0,1. 0,05 ya. Ya udah berarti apa? Berapakah ketidakpastian pengukuran ini? Delta X sama dengan delta X plus minus balik X plus minus delta X kan? 24,5 minus 0,05. Tahu kisarannya berapa? 24,45. Hmm, Ini kalau dikurang 0,05 dan 24,05 ditambah ya. Ini berarti 24,45, 24,55. Nah, rentang ini ya berarti ya, rentang 24,45 sampai 24,55. Yang ukuran. Tahu nggak lihat nih? Paham nggak? Ini ya. Kita tunggu sigma xi benar ini. Apa enggak itu 1,56 kuadratnya yang dikali 5 yang di depan itu. Oke, sampai ini. Terus sih sigma x dikuadratkan kan? Iya. Ini baca gini. Alika, ini x kuadrat. Kalau gitu kan, Mm-mm. x kuadrat berarti tabelnya yang mana? Ya ini kan? Ya nggak? Ini kalau Iya. kalau nggak ada sigmanya, kan x kuadrat bacanya yang mana? Ya ini kan? Iya. Karena ada sigmanya, berarti ini dijumlahin. Gitu. Oh, oke. Berarti bacanya gitu ya, Alika. Kalau ini jelas-jelas sigma xi, awalnya nggak ada ginian dulu deh. Sigma xi artinya apa? Jumlah data pengukurannya ini. Nah, setelah ada kurung dikuadratin. Berarti ini yang dikuadratin. Oke, makasih, Pak. Paham ya, Alika ya? Paham, Pak. 0,31. Berarti harus berapa, Du? Harus hasilnya harus 2P. Oke, bagus. Aturan soalnya lebih lengkap ya. Itulah ketidakpastian berdasarkan angka penting. Tapi sebenarnya kalau sampai sini aja bener ya. Tapi seharusnya keterangannya di soal itu di sampai aturan angka penting ya gitu ya. Ini kan udah dari sini kan. Oke, bagus, benar.
Berarti 2AP kan ya? Oke, mantap. Berarti yang tadi Bang bilang ini benar-benar harus dijadikan template kalau misalnya itu dia datanya itu ada beberapa ya. Hmm. Mas itu. Eh, Nah, ini rumus si Pandi. Nah, rumusnya aja Pandi kirim deh. Persen. Buat AP. Oke, mantap. Sip, betul. Udah ngerti Alika ya? Wow. Sip. Coba yang tadi Pandi kirim tuh. Untuk soal yang tadi nih, latihan soalnya kira-kira Alika ada mau ditanyain dulu gak? Kan udah ada pembahasannya di grup tuh ya. Iya, Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kalau kalau nggak ada, kita coba latihan soal ini nih. Yang tadi Pandi kirim. betul. Udah masih bingung nomor berapa? Kira-kira kita bahas dulu. Kalau nomor 3 itu berarti mirip kayak nomor satu ya, Bu? Nomor tiga itu, iya kayak nomor satu. Simpel ya, kalau data itu tunggal. Hmm. Nomor berapa lagi? 5 itu S-nya. 5 itu S-nya. S-nya 5. Terus delta S-nya berapa? 0,1. Nah, lanjut. Nanti kan yang dicari apanya? Ininya. Kamu cari apa dulu, Pak? Berarti cari V-nya dulu. V-nya kan S pangkat 3 kan? Iya. Nah, silakan ya, Pak. Ini kan S pangkat 3-nya 5 pangkat 3, 125 kan? Iya. Nah, ini per S kali V-nya tadi 125 kan? Iya.
3 kali 0,1 7. Berarti, oh itu nggak ada jawabannya. Oh ini nggak ada jawabannya nih kayaknya. Salah ngeklik nih Pan ini. Jawabannya 7,5 ya. Kak. Ya lanjut. Tadi ini bener 1% ya. 0,98 kan. Jawabannya 7,5 jawabannya. 3 bisa. Ada nggak 3? Bentar, Pak. Kak, kok nggak dapet ya? Dapat lagi. Ya, opsinya payah nih. Dari tadi emang.
Harusnya berapa? 31,2 bukan? Hmm. Coba-coba caranya. Kirim. Ya, Nggak apa? dikirim caranya, Alika. Oke. Hmm. Dua bagi 0,12 tambah. Nanti 960. Nggak, kayaknya yang 0,2 bagi 8 saya salah deh. Harusnya 0,025. Iya, jawabannya 59,2 ya. Coba kamu cek lagi deh. Kan 0,2 bagi 12 tambah 0,2 bagi 10, 0,2 bagi 8 kali 12 kali 10 kali 8, 960. Ya, kok paham opsinya asal. Tetapinya itu untuk lagi opsi. Segini ya, Alika ya. Udah belum tadi? Hmm. Tetapinya itu tadi 0,6167 sekarang 59,2. Dengan Pi-nya tadi itu 960 plus minus 59,2. Coba yang tujuh. Yang 7 berarti luas permukaan kubus apa? 6 kali sisi kuadrat kan? 6 kali 4 kuadrat berapa tuh? 16 kali 6, 96 permukaannya. Nah, maka nanti ketidakpasan relatifnya berapa? Tadi kalau kubus luas permukaannya apa sih? Persegi ya? Iya. Persegi berarti delta A per A kembali sama dengan 70.
Ya 2 kali, ya ini nih, delta A per A. Kalau ini kan tadi ini ya, ini analikan seperti ini. Kok pasti ini tadi? 2 kali delta S per S kali A gitu ya. Ya, A-nya udah nggak ada di sini ya. 2 kali dengan panjang segi 0,1 per S-nya itu 4 kali A-nya 96. 2 kali 0,1 96 bagi 4 0,8. Jadi 96. Nah, ini ada nih KR-nya berarti apa? Delta A per A plus 100%. 8 bagi 96 kan? Berapa? 5%. 3 kali Kak. Nanti, Pak. Jadi setiap A ini rumusnya ini nanti. Rumusnya ini, tapi setiap bangun bangun ininya, bangun datar atau bangun ruang, kamu harus hafal rumusnya. Kan lo permukaan kubus ini kan. Nanti kalau permukaan balok, apa kalau balok? 2 kali panjang kali lebar gitu kan. Tambah 2 kali panjang kali tinggi. Tambah 2 kali lebar kali tinggi. Paham nggak, Kak? Pak. Jadi cuma rumus dasar luasnya ini kan. Paham ya? Oke, coba. Oh, ini baru dibilangin ada nih. Simukan bolok ya. Oke, coba yang soal tabel, soal tabel. Ini mah. Coba-coba ini, coba ini. Satu berapa jawabannya? X bar. Oh, baru rata-rata. Panjang rata-rata balok. Oh, panjangnya doang ya. Berarti 10,2 tambah 10,1 tambah 10 dibagi 3. 30,3 per 3. 10,1 kan. Jadi pasang relatif berarti KR dari balok. Boleh kalau soal PG nggak mungkin kita cari semuanya sih ya. Kelamaan soalnya. KR-nya berarti delta X per X kali 100%. Delta X kan 0,1 per 10,1. Ya, KR-nya sama dengan 1 bagi 10,1 per 100. 0,9. 9 atau 1% gitu kan. Jawabannya yang ini kan. Berarti kali Kak ya. Oh, ngerti, Pak. Iya.
gampang. Bulan terus. Nah, ini ayo silakan kirimin jawabannya di PC Jum. 3 kali 0,1 kali 27 dengan segini dibagi 0, terus 38,1 ya. Oke, bentar. Kan 10 tambah 5,1 kan bagi 3. Nah, 5,0333. Kemudian tadi kan 3 kali 1 kali 127 sama dengan dibagi 0,3333. Di 7,57. HR-nya di per P 57 bagi 127 kali 100. 6% ya. Ini HR-nya juga belum akurat. Itu 6%. Jadi kan ini belum balik cekin lagi sih intinya ini opsinya ini. P-nya itu berapa? 27,55 gitu kan. Harusnya ini juga 128 artinya kan. Gitu ya. Oke. Berarti Alika ya sampai sini ya. Iya, Pak. Ada lagi ya kira-kira yang ingin ditanyakan? Udah sih, Pak. Udah ngerti semua? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Nanti next kan kata kamu on setiap minggu nih. Berarti yang seterusnya hari Sabtu siang aja nih. Boleh, Pak? Sabtu siang aja ya. Ya, Jadi sesuai kamu udah mau request pelajaran apa aja. oke. Nanti jangan lupa kalau ada yang ditanyakan Alika ya. Ya, Pak. Oke. Semangat ya Alika ya. Ya, Dicoba makasih, soalnya. Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.